Beli burung terucukan dari orang lain, pas dipantau memang burung terucukan ini gacor. Pas dibawa ke rumah malah macet bunyi. Dan di video kali ini saya akan berbagi tips lagi teman-teman. Jika burung terucukan yang kalian beli itu malah macet bunyi, kemungkinan besar burung terucukan kalian sedang beradaptasi dengan pemilik barunya, dengan sangkar barunya, dan juga dengan lingkungannya teman-teman. Karena hal ini juga sangat mempengaruhi jika kita membeli burung terucukan tidak dengan sangkarnya. Dan resiko yang akan terjadi yaitu pas dibawa ke rumah macet bunyi teman-teman. Kejadian ini memang sangat sering sekali terjadi di kalangan para kicau mania. Dan karena hal ini, di luar sana banyak yang berselisih salah paham antara penjual dan pembeli teman-teman. Ada yang minta ditukar lah, ada yang minta dibalikin duitnya lah. Karena memang atas dasar kurang puas atau kecewa, tidak sesuai dengan keinginannya teman-teman. Padahal kalau kita sedikit lebih sabar, menunggu sampai burung terucukan ini selesai beradaptasi, burung terucukan ini pasti akan gacor kembali teman-teman. Lalu bagaimana kalau burung terucukan ini tidak kunjung gacor lagi seperti semula? Untuk solusinya kita harus samakan sangkar dari orang pertamanya dengan sangkar yang kita sediakan untuk burung terucukan ini. Misalnya sangkar dari orang pertamanya kotak, kita harus samakan memakai sangkar kotak teman-teman. Karena dengan begitu, yang tadinya burung terucukan ini gacor, maka setelah di tangan kita burung terucukan ini akan tetap gacor teman-teman. Lalu bagaimana kalau kita tidak memiliki sangkar kotaknya? Apabila kita tidak memiliki sangkar kotaknya, kita bisa samakan dari tangkringannya teman-teman. Karena tangkringan juga sangat berpengaruh terhadap kenyamanan pada burung terucukan. Ada burung terucukan yang sangat menyukai tangkringan dari pohon asem. Ada burung terucukan yang sangat menyukai tangkringan dari kayu biasa. Dan bahkan ada juga burung terucukan yang sangat menyukai tangkringan dari plastik yang sering dipakai untuk lakbet teman-teman. Seperti burung terucukan yang saya pelihara ini. Awalnya burung terucukan ini rajin berkicau, bisa dikatakan gacor teman-teman. Karena memang saat saya pelihara dulu sampai penggacoran yaitu memakai sangkar kotak. Dan sekarang sudah memakai sangkar lakbet teman-teman. Dan saat pertama kali dipindahkan ke sangkar ini, burung terucukan menjadi kurang gacor. Saya tunggu sampai beberapa bulan, tapi tetap saja tidak ada hasilnya teman-teman. Lalu setelah saya ingat-ingat, ternyata dulu awal mula burung terucukan ini gacor, saya memakai tangkringan lakbet. Akhirnya saya coba kembali memakai tangkringan lakbet dan ternyata hasilnya burung terucukan ini sudah menjadi gacor kembali teman-teman. Nah, dari situ baru kita paham bahwa tangkringan juga sangat berpengaruh untuk burung terucukan kita teman-teman. Walaupun ada burung terucukan yang memakai tangkringan apa saja, dia tetap gacor. Itu juga memang ada teman-teman. Tapi yang sedang kita bahas dalam video ini tentang burung terucukan yang kita beli gacor, pas dibawa ke rumah malah macet bunyi. Maka dari itu, untuk teman-teman yang mengalami membeli burung terucukan gacor, tapi pas dibawa ke rumah malah macet bunyi, maka perlu kiranya kita perhatikan sangkar dan tangkringannya teman-teman. Karena dengan begitu burung terucukan yang tadinya gacor, maka setelah pindah tangan, burung terucukan akan kembali gacor lagi teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Cukup sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Salam sahabat kicau mania.